Ada momen-momen dalam hidup yang datang tanpa suara, namun terasa seperti getaran halus yang menyentuh pusat kesadaran kita. Mungkin saat itu dunia sedang sunyi atau justru sangat bising, namun di antara semuanya ada satu momen yang terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rutinitas, lebih berarti dari sekadar kebetulan. Inilah saat kesadaran mulai bangkit, tak selalu dengan kejutan besar, tapi seringnya dalam keheningan yang tak kita duga. Ketika kita mulai memperhatikan, kita menyadari adanya nudges, dorongan lembut dari dalam diri. Pola-pola yang sebelumnya tampak acak mulai memiliki bentuk. Kejadian yang berulang, perasaan yang tidak bisa dijelaskan, atau kata-kata yang terus muncul dari berbagai arah, semuanya menyusun pesan yang terlalu terarah untuk disebut kebetulan. Rasanya seperti semesta sedang berbicara dalam bahasa simbol, dan hanya mereka yang diam cukup lama yang bisa menangkap artinya. Dan saat kita akhirnya mendengarkan, kita tahu, ini bukan kebetulan. Bukan sekadar lintasan pikiran, bukan perasaan biasa. Ada sesuatu yang ingin muncul, sesuatu yang sudah lama menunggu untuk dikenali. Mungkin itu adalah panggilan jiwa, mungkin itu adalah petunjuk bahwa kita tengah berdiri di ambang perubahan yang besar, meski belum bisa kita lihat bentuknya. Waktu itu tepat, bahkan jika kita merasa belum siap, ada kebijaksanaan yang lebih besar yang tahu kapan pintu harus diketuk. Ini bukan soal cepat atau lambat, tapi tentang kesiapan hati untuk menyambut sesuatu yang benar. Dan saat kita mulai membuka diri, bahkan sedikit saja, kita menyadari bahwa panggilan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu kita cukup tenang untuk mendengarnya. Ada luka yang tidak kita minta, namun ia hadir dengan kekuatan untuk melembutkan. Di dalam rasa sakit, ada semacam ketelanjangan batin, topeng runtuh, ilusi terkuak. Kita mendadak menyadari bahwa apa yang kita kejar selama ini mungkin bukanlah yang benar-benar kita butuhkan. Rasa kecewa membongkar harapan-harapan palsu, dan justru dari situ kita mulai melihat lebih jernih. Seringkali kita bertanya, mengapa sekarang? Atau kenapa belum juga terjadi? Tapi penundaan bukan berarti kita ditolak. Penundaan adalah ruang yang disediakan agar fondasi bisa diperkuat. Seperti pohon yang akarnya harus tumbuh dalam gelap sebelum bisa menopang batang yang tinggi, begitu pula diri kita. Ada hal-hal yang harus terbangun secara diam-diam, di balik layar. Doa yang terasa seperti tak dijawab, sebenarnya sedang ditangguhkan. Bukan karena semesta kejam, tapi karena ia bijaksana. Kadang kita belum siap menerima apa yang kita minta. Kadang yang kita inginkan adalah versi kecil dari apa yang sebenarnya bisa kita terima jika kita bersedia bertumbuh. Semesta tidak hanya mendengar, ia juga menunggu. Menunggu saat ketika hati kita cukup kuat, cukup lembut, cukup terbuka untuk menerima dengan penuh kesadaran, bukan dengan ego yang mendesak. Dan ketika akhirnya waktu itu datang, kita melihat ke belakang dan mengerti. Rasa sakit tidak sia-sia, penundaan bukanlah penolakan. Mereka adalah jembatan. Mereka adalah guru yang sunyi, mengantar kita dari permukaan menuju kedalaman. Kita tidak sedang dihukum, kita sedang disiapkan. Kita sering melihat perpisahan, kegagalan, dan kekacauan sebagai akhir. Padahal, di dalamnya tersembunyi benih permulaan. Saat hidup yang kita kenal mulai runtuh, itu bukan semata-mata kehilangan, melainkan undangan. Undangan untuk melepaskan hal-hal yang tak lagi melayani pertumbuhan kita, meski kita masih mencengkeramnya erat. Perpisahan mengajarkan kita bahwa tidak semua yang indah harus bertahan. Kegagalan memperlihatkan bahwa bukan keberhasilan yang membentuk kita, tapi apa yang kita pelajari ketika semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Kekacauan, seaneh apapun bentuknya, seringkali datang bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mengguncang kita dari ketidaksadaran yang menumpuk. Keruntuhan itu menyakitkan, tentu, tapi justru dari retakannya, cahaya baru bisa masuk. Ia membuka ruang, mengosongkan wadah, agar sesuatu yang lebih jujur, lebih utuh, bisa mengisi tempat yang lama. Di situ, kita mulai melihat visi yang lebih murni, visi yang tidak lagi dibentuk oleh ambisi semata, melainkan oleh keinginan untuk hidup dengan keaslian.
Dalam kehilangan, kita menemukan, bukan menemukan sesuatu di luar, tapi menemukan diri yang selama ini terabaikan di balik identitas, pencapaian, dan rencana-rencana besar. Diri yang tidak bergantung pada pengakuan, tidak ditentukan oleh hasil. Diri yang hanya muncul saat kita berani merangkul kehancuran sebagai bagian dari transformasi. Terobosan tidak selalu datang dalam kemegahan. Kadang ia lahir dari kesunyian setelah tangis panjang, dari ketidaktahuan setelah rencana hancur. Tapi di titik itu kita mulai hidup dengan cara baru. Bukan dengan mengejar, tapi dengan hadir. Bukan dengan mengendalikan, tapi dengan mendengarkan. Banyak yang mengira keheningan adalah kekosongan, padahal justru di sanalah esensi sejati sering tersembunyi. Keheningan bukan ketiadaan, melainkan ruang suci tempat kebenaran berani menampakkan diri. Saat suara luar mulai meredup dan kita tidak lagi sibuk menjawab dunia, maka perlahan-lahan kita mulai mendengar apa yang sesungguhnya sedang terjadi di dalam diri. Di dunia yang terus mendorong kita untuk bereaksi, diam menjadi bentuk keberanian. Bukan berarti pasrah atau tidak peduli, melainkan memilih untuk tidak lagi terburu-buru. Dalam diam, kita belajar membedakan antara kebisingan batin dan suara intuisi. Kita menyadari bahwa tidak semua kegelisahan harus ditanggapi dan tidak semua desakan adalah panggilan jiwa. Keheningan melatih kita untuk menunggu tanpa panik, melihat tanpa tergesa, dan memahami tanpa perlu menguasai. Ia menjadi seperti cermin yang jernih, memantulkan apa adanya, bukan apa yang kita ingin lihat. Di sana, ego mulai kehilangan kendali, dan hati belajar mengenali sumber kekuatan sejatinya. Namun, keheningan tidak selalu nyaman. Ia bisa menyodorkan luka yang belum disembuhkan, rasa takut yang selama ini disembunyikan. Tapi justru disitulah pemurnian terjadi. Seperti api yang membakar kotoran dari emas, keheningan membersihkan kita dari segala ilusi yang telah menumpuk. Ia membawa kita kembali ke dasar, ke tempat di mana kehadiran lebih penting daripada penjelasan. Dan perlahan, kita menjadi lebih kuat, bukan karena kita melawan, tapi karena kita bertahan dalam sunyi. Bukan karena kita tahu semua jawabannya, tapi karena kita bersedia diam dan mendengar. Di ruang suci keheningan itu, kita tidak kehilangan arah, kita sedang kembali pulang. Di balik setiap penundaan, ada kecermatan yang tidak selalu bisa dipahami oleh logika manusia. Kita terbiasa melihat waktu sebagai garis lurus, maju, terukur, harus segera. Namun semesta tidak bekerja dengan jam tangan, ia bergerak dalam ritme yang lebih halus, lebih dalam, dan sangat presisi. Apa yang tampak seperti keterlambatan, bisa jadi adalah perlindungan. Setiap detik yang terasa lambat seringkali membawa maksud tersembunyi. Kita merasa stagnan, padahal sedang diselaraskan. Kita merasa tertinggal, padahal sedang dijaga dari sesuatu yang belum tepat waktunya. Waktu ilahi bukan sekadar menunggu dengan sabar, tapi menyadari bahwa ada simfoni halus yang sedang dimainkan, dan kita hanya satu bagian dari orkestra besar itu. Bayangkan benih di dalam tanah. Ia tidak terlihat, tidak berbunyi, tapi sedang hidup, sedang tumbuh, sedang menyiapkan akar. Begitu pula kita. Ada masa-masa ketika yang terlihat dari luar hanyalah diam, padahal di dalam jiwa ada sesuatu yang sedang dibentuk. Kita tidak ditinggalkan, kita sedang dipersiapkan. Seringkali, jawaban yang kita minta tidak datang saat kita menginginkannya, tapi saat kita sanggup menampung maknanya. Semesta tahu kapan sebuah pintu dibuka akan menjadi berkat, dan kapan justru bisa melukai. Maka keteraturan yang tak terlihat itu adalah bentuk kasih sayang yang halus, meski kadang kita hanya bisa memahaminya setelah semuanya terjadi. Waktu ilahi mengajarkan kita untuk tidak sekadar percaya pada hasil, tapi pada proses. Ia memurnikan ketergantungan kita pada kontrol dan menggantinya dengan kepercayaan. Dan di saat yang tak terduga, ketika semuanya telah siap, hal-hal mulai bergerak, tidak dengan tergesa, tapi dengan keindahan yang teratur.
Ketidakpastian seringkali datang membawa rasa panik, seolah-olah seluruh pijakan ditarik dari bawah kaki kita. Tapi sesungguhnya, saat semua menjadi tak pasti, ada satu kesempatan berharga yang jarang kita sadari. Kesempatan untuk percaya. Bukan percaya karena semuanya jelas, tapi karena kita memilih untuk tidak lagi hidup dari rasa takut. Kepastian memang menenangkan pikiran, tapi kepercayaan menenangkan jiwa. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk tahu segalanya sekarang juga, kita sedang melatih diri untuk berdiri dalam ruang yang lebih luas, ruang di mana iman bisa tumbuh. Iman bukan sekadar harapan akan hasil baik, tapi ketenangan dalam hati yang berkata, apapun yang datang, aku tidak sendirian. Menunda kepastian bukan berarti menyerah. Itu adalah bentuk kedewasaan yang berani berkata, aku tidak harus tahu semuanya untuk tetap melangkah. Di tengah kabut, langkah demi langkah menjadi cukup. Kita tidak menunggu terang untuk bergerak, tapi menemukan terang justru karena kita terus berjalan. Kedamaian sejati bukan hasil dari keadaan yang terkendali, tapi lahir dari dalam, saat kita berhenti bergantung pada kontrol. Saat kita mengizinkan diri untuk hadir dalam saat ini tanpa terus-menerus bertanya, lalu bagaimana nanti? Disitulah batin kita mulai mengendur. Ketegangan larut, nafas menjadi lebih panjang, dan hati pun pelan-pelan tenang. Ketidakpastian akan selalu menjadi bagian dari hidup. Tapi saat kita menjadikannya sebagai guru, bukan musuh, kita menemukan bahwa di dalam ruang yang tak menentu itulah kebebasan lahir. Kebebasan dari pengharapan sempit, kebebasan dari narasi yang mengikat, dan yang terpenting, kebebasan untuk hidup bukan dari rasa takut, melainkan dari iman yang diam-diam tumbuh kuat. Keheningan tidak selalu membawa jawaban, namun ia membawa sesuatu yang lebih dalam, kehadiran. Di ruang tanpa suara, kita belajar bahwa kita tidak perlu tahu segalanya untuk merasa utuh. Di sanalah kita mulai menyadari bahwa pertumbuhan sejati seringkali tidak terlihat, tidak terdengar, tapi terasa, hening, lembut, dan perlahan-lahan mengakar. Saat dunia menuntut pencapaian dan hasil, keheningan mengundang kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, siapa aku tanpa semua itu? Dan pertanyaan ini, meski menakutkan, justru membuka gerbang menuju kedewasaan spiritual. Kita mulai mengerti bahwa nilai diri bukan ditentukan oleh pencapaian luar, tapi oleh keteguhan batin yang terbentuk di dalam ruang sunyi. Di tempat itulah, kita belajar untuk tidak lagi dikendalikan oleh hasil. Kita menjadi pribadi yang tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh penolakan atau pujian. Kita mulai hidup bukan untuk membuktikan, tapi untuk mengalami. Bukan untuk mengendalikan, tapi untuk menyatu dengan arus kehidupan yang lebih besar dari kehendak pribadi. Dan perlahan, keheningan menjadi seperti sahabat yang mengerti kita sepenuhnya tanpa perlu menjelaskan apapun. Ia tidak menuntut, tidak menilai, ia hanya hadir, dan lewat kehadirannya, kita pun belajar hadir sepenuhnya untuk diri sendiri. Dari ruang itu, muncul keberanian baru. Keberanian untuk hidup apa adanya, bukan seperti yang diharapkan orang lain. Transformasi dalam keheningan adalah proses yang tidak bisa dipercepat. Tapi setiap saat yang kita berikan untuk diam, membuka celah bagi cahaya untuk masuk. Sedikit demi sedikit, kabut pikiran mulai jernih. Suara hati mulai terdengar, dan kita menyadari, ternyata selama ini, yang kita cari di luar, justru sudah lama menunggu kita di dalam. Seringkali kita menuntut jawaban, memaksa kejelasan, dan ingin segalanya bergerak sesuai waktu kita. Namun, ada keajaiban yang hanya bisa dirasakan saat kita berhenti menuntut dan mulai benar-benar mendengar. Saat kita melepaskan tekanan dari diri sendiri dan semesta, kita mulai menyadari bahwa ada ritme halus yang selama ini mengalir, konstan, namun tidak tergesa. Semesta tidak terburu-buru karena ia tahu apa yang sedang dikerjakan. Ia bergerak dengan ketepatan yang luar biasa, menyusun pertemuan, menunda peristiwa, menggeser arah, semua dengan kehati-hatian yang lebih bijak dari keinginan kita sendiri. Ketika kita mulai selaras dengannya,
bukan memaksanya, kita mulai merasa dibimbing, bukan ditinggalkan. Dalam diam, kita bisa mendengar, bukan suara dari luar, tapi getaran dari dalam, sebuah intuisi yang halus namun kuat. Kadang kita tidak tahu mengapa sesuatu harus terjadi dengan cara tertentu, atau mengapa jalan yang kita inginkan tertutup rapat. Tapi di balik itu semua, sesuatu sedang disusun. Bukan hanya demi keinginan kita, tapi juga demi kesiapan kita untuk benar-benar menerimanya. Tidak semua yang kita minta akan datang sesuai waktu kita. Tapi semua yang benar-benar dibutuhkan akan datang dengan tepat. Karena semesta tidak hanya mempertimbangkan keinginanmu, tapi juga melibatkan orang lain, waktu dan tempat dalam satu pola besar yang saling menyatu. Kamu tidak pernah berjalan sendirian dalam ruang hampa. Kamu selalu menjadi bagian dari tarian kosmik yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Dan ketika kamu mulai mempercayai ritme itu, kamu tidak lagi hidup dari kecemasan, tapi dari kedamaian. Kamu tidak lagi berlari dari satu keinginan ke keinginan lain, tapi berdiri teguh dalam rasa cukup. Karena kini kamu tahu, segala sesuatu memang sedang disusun, bukan untuk segera memuaskanmu, tetapi untuk membentukmu dan menyambutmu, tepat saat kamu siap menerimanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.